Kesimpulannya, tempat kita mencari rizki menentukan besar kecilnya rizki. Beneran, itu saya yakini pasti kayak gitu. Jadi kita sekarang lagi training privat ya di rumah. Emang pesertanya nggak dibikin banyak dan dipromosiinnya juga nggak masif, ya cuma sekali dua kali aja, supaya nanti sebagian orang minimal tahu lah saya udah dapet apa aja, bener enggaknya gitu ya, realnya. Silaturahmi lah intinya, belajar sambil silaturahmi. Walaupun sebenarnya training utama Sahara itu adanya di Zoom. Ya, training utama Sahara di Zoom. Cuma di sini yang teman-teman yang berkesempatan hadir di sini berarti teman-teman bisa belajar secara langsung sama para mentor yang ada di Basecamp, insyaallah. Nah, di sini alhamdulillah kita di bulan Juni ya. Kita buka training di Basecamp ini kan memang terbatas, jadi per bulan itu cuma 20 orang ya, 20 orang aja, dan nggak saya paksain gitu, cuman asal share aja, jadi nggak saya paksa ikut. Kalau training lain kan saya paksa ikut, ayo ikut training. Nah, kalau di sini ya supaya saya ada kegiatan aja, nggak terlalu santai. Mau nggak teman-teman di rumah santai dapat duit? Nah, ini ke depan nanti kita akan kayak gitu ya. Kalau kita ngandelin gaji kerja doang kan ya tetap harus, mau kita masih muda kayak makin tua kita tetap harus kerja baru digaji ya. Apakah kita jadi karyawan makin tua makin santai kerjanya? Enggak kan, tetap harus masuk kerja ya, walaupun agak santai dikit ya tetap. Tapi kalau di Base Corporation nanti makin senior biasanya makin pinter teman-teman. Makin senior nih, kalau setiap hari kerjain setahun, 2 tahun, 3 tahun pasti nanti dapat motor mobil. Dan makin senior tuh makin menguasain keadaan dan makin santai sebenarnya, bisa ngatur, bisa ya cuman ngasih motivasi, seminar, training itu aja. Nah, ke depan bakal banyak waktu kita tuh sebenarnya untuk keluarga, untuk tim. Nah, sekarang saya ngundang teman-teman semua supaya bisa ya silaturahmi di sini, sekalian saya ngabisin waktu aja. Suatu saat teman-teman nanti bisa kayak gitu insya Allah ya. Jadi nanti siang sampai sore tuh disiapin dari sekarang, HP-nya disiapin, jangan sampai kepenuhan memorinya ya, terus otaknya juga dikosongin, jangan sampai pusing nanti ya. Yang punya hutang dilupain dulu, lah, karena waktunya kita nerima ilmu dulu nih. Karena dari kemarin saya lihat ketika masuk mode training pada pusing anehnya tuh. Harusnya itu kan pada bisa, ini kenapa pada pusing ini ya mode training online ini. Kalau misalnya main online pusing berarti harus main offline. Berarti kalau main online pusing berarti harus main offline. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu semua main online mau offline sukanya? Nah, dua-duanya ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu cara main online dan offline. Ya, kalau offline itu dilakukan ketika teman-teman emang yang pertama nggak bisa online, harus itu wajib main offline. Kalau nggak bisa online wajib main offline dari sekarang Bu. Ya, dari mulai sekarang besok tuh udah mulai action offline-nya. Tapi kecuali orang-orang yang nggak bisa offline, nah ini terbiasa megang gadget, wajib belajar online. Nah, itu harus setiap hari. Kadang saya kalau di Zoom meeting harus kerja keras, harus kerjain setiap hari. Itu mereka suka nanya setiap hari itu ngapain aja gitu. Padahal banyak yang bisa dilakukan setiap hari itu. Saya aja 24 jam kurang. Mau minta nambahin ke Allah udah gak akan dikasih waktunya. Tetap aja 24 jam sama kan. Kesimpulannya, tempat kita mencari rizki menentukan besar kecilnya rizki. Beneran, itu saya yakini pasti kayak gitu ya. Ibarat walaupun sekarang Pak Arif nih sekarang S2 nih, saya SMA misalnya nih, Kang Arif tapi kerjanya di Indomaret. Di Indomaret. Saya anggota DPR walaupun lulusan SMA. Gedean mana penghasilannya? Gajinya? Ya, gedean yang SMA. Tempat kerjanya nentuin kan? Pendidikan juga nggak menentukan. Karena belajar yang sesungguhnya itu belajar di lapangan. Ya, Valentino Rossi naik motor GP, juara. Coba naik motor Honda Beat, belum tentu. Tukeran deh sama saya kemampuan Valentino Rossi. Sekarang saya ajak balap, Valentino Rossi pakai Honda Beat, saya pakai motor GP-nya Valentino Rossi. Tetap saya yang menang. Kendaraan kita menentukan besar kecilnya rezeki. Benar nggak? Cuman pertanyaannya, walaupun bapak atau ibu sekarang dikasih motornya Valentino Rossi, bisa nggak makainya? Bisa nggak? Valentino Rossi, oke deh saya mah pakai sepeda, kasih ke ibu motor GP-nya nih, ibu bisa makainya nggak? Tetap aja kalah sama Valentino Rossi pakai sepeda, motornya nggak jalan-jalan, didorong. Ya walaupun kita udah punya kendaraan nih, semua orang sekarang punya kendaraan yang sama, cuman ada orang yang bisa makainya, ada orang yang nggak bisa, ataupun yang belum bisa. Nah ini permasalahannya yang harus kita atasin. Setiap orang yang punya kendaraan
kendaraan ini kendaraan besar loh. Ibaratnya mau nyampe tujuan, kalau motor mah ini udah motor GP ya. Motor mungkin cc-nya udah paling besar nih, lebih paling cepet. Berarti kita harus bisa cara pakainya. Kalau mobil mah ini udah mobil F1 nih. Ya cuman kan nggak semua orang bisa, termasuk saya. Pertama daftar apa langsung saya pinter? Enggak kan, kalau saya langsung pinter, nggak usah nunggu 2 tahun dapat 1,67 miliar. Ya harusnya 1 bulan langsung dapat. Tapi kenapa saya nunggu 2 tahun? Berarti saya juga ada proses belajar dan ikhtiar. Kenapa ada orang yang berhasil cepat, ada orang yang belum berhasil? Ya, yang belum berhasil biasanya belum belajar setiap hari, belum ikhtiar setiap hari. Tugas kita kan sebenarnya gimana caranya Allah ngelihat kita ikhtiar setiap hari, belajar setiap hari, itu aja. Kayak seorang guru lihat murid-muridnya masuk setiap hari. Guru tuh kadang nggak peduli dia pinter atau bodoh. Ya paling penting itu rajin, guru tuh udah seneng. Pinter tapi nggak pernah masuk, marah nggak guru? Oh dia tuh pinter, belajar sekali langsung berat, tapi dia nggak pernah masuknya, jarang. Dalam 1 bulan ya dia izinnya 2 minggu. Guru suka nggak? Enggak. Tapi yang bodoh nggak bisa setiap hari belajar dan deket sama gurunya, seneng nggak? Seneng. Itu guru loh. Baru manusia yang dibayar. Nah gimana Allah ya? Allah itu kadang nggak peduli kita bisa atau nggak bisa. Cuman kita mau ikhtiar setiap hari, doa setiap hari nggak? Nah nanti di akhir itu tugas Allah nih ngasih 3,67 miliarnya. Cuman saya lihat, ini saya bisa ngelihat ya, Allah, apalagi Allah, saya aja bisa ngelihat semua mitra ini banyak kan belum ngerjain setiap hari. Belum. Kalau saya cek, saya kadang pasang CCTV di setiap mitra ya. Jadi kalau ada yang daftar ke saya udah nyimpen CCTV Bu, kecuali di kamar mandi sih. Jadi saya tahu ngapain aja 1 hari, 1 bulan. Saya bisa tahu sebenarnya. Saya bisa tahu mitra-mitra saya ataupun generasi berapa, saya bisa tahu setiap harinya ngelakuin apa aja. Dan biasanya saya jamin orang yang udah dapat luxury Pajero itu kerja kerasnya jauh lebih besar dibanding yang belum dapat. Nah, tugas kita sekarang apa? Ngikutin orang-orang yang udah dapat Pajero dan luxury. Itu aja tugasnya. Ya, kalau nanti ada orang yang nanya berapa persen yang sukses di PTB, sama dengan berapa persen yang sukses di dunia konvensional. Coba aja cek di lapangan. Ibu cek orang yang lagi buka usaha pinggir jalan, berapa lama dia buka, tahun keberapa dia tutup. Pasti lebih banyak, kalau nggak cross cek ruko-ruko yang disewain. Lihat berapa sering dia tutup, buka, ganti-ganti. Karena itu ada resiko dalam setiap bisnis. Nah, sama di Best Corporation juga ya, saya kasih tahu, nggak semua orang bisa sukses, tapi ya semua orang punya hak yang sama untuk sukses. Nah, untuk Bapak Ibu sukses sekarang ikutin yang sukses. Ikutin yang sukses saja. Nah, mereka lakuin apa, ikutin. Nah, mereka bisa apa, lakuin.